kita akumulasi dari BUMDes yang mengelola dua kegiatan Dua ini, kegiatan. ya. Oh, jadi ya. Ini pendapatan brutonya ini pernah mencapai angka 2,1 miliar. 2000 berapa ya? Rata-rata per tahun seperti itu. Oh, rata-rata. Nah, Oke, kita bertemu di acara yang sangat istimewa. Saya sudah duduk di sini, sudah berada di depan gedung pemerintah desa, juga ada kantor. Nanti kita akan tanya ini kantor apa. Dan saat ini di desa tempat saya sambangi ini adalah desa yang memiliki 11 dusun dan jumlah penduduk hampir 6.000. Desa ini sudah terkenal di beberapa daerah, bahkan di tingkat nasional, karena menyambut beberapa prestasi yang pernah diraih, seperti desa wisata, kemudian desa yang juga prestasi di bidang pengembangan badan usaha milik desa atau BUMDes. Saya sudah hadir di depan kita Bapak Lurah Bleberan, Kecamatan Payen, Kabupaten Gunung Kidul, Pak Supraptono. Oke. Terima kasih Pak Supraptono sudah meluangkan waktu untuk bisa bertemu dengan kami. Siap Mas Indro. Bisa bertemu dengan teman-teman yang menyaksikan acara rubrik Ruang Ngobrol Asik. Siap. Pak Praptono ini adalah salah satu kades dari sejak tahun 2015 ya Pak? Iya betul. 2015 beliau pemilihan lurah pilkades begitu, dengan berapa peserta Pak dulu? Dulu ada 4 peserta kompetitor pemilihan lurah di Kelurahan Bleberan. Dulu ada 4 teman-teman dan beliau tampil sebagai pemenang di sejak tahun 2015, kemudian mulai aktif di tahun 2016. Sampai hari ini beliau masih aktif dan sehat, Pak. Alhamdulillah sehat. Terima ya. kasih. Ini Pak Praptono, sudah 6 tahun Anda memimpin desa Bleberan di Kecamatan Payen ini, desa yang prestasinya cukup meroket di tingkat nasional dengan banyak penghargaan. Nanti akan kita obrolkan apa penghargaan saja, apa saja yang diraih di desa Bleberan ini. Saya ingin tahu baik fisik, apa yang beda Bleberan hari ini selama Anda memimpin dan Bleberan sebelum Anda. Wah, pertanyaan yang sulit ini Mas Indro. Kenapa sulit Pak? Mudah Pak. Semuanya terlihat dan pasti masyarakat Bleberan merasakan ini. Karena yang mestinya menilai ini masyarakat Bleberan, tetapi karena hari ini saya ditanya, ya saya akan mencoba menjawab. Nah, intinya seperti itu. Kami sudah melakukan beberapa hal terkait dengan kegiatan fisik, pembangunan infrastruktur di 11 padukuhan kita utamakan juga karena itu juga penting. Selain itu yang non fisik, pembangunan sumber daya manusia ini juga sudah kita lakukan melalui berbagai macam pelatihan, kemudian peningkatan kapasitas baik itu pemerintah desa ataupun masyarakat Kelurahan Bleberan. Kalau fisik ya mungkin perbaikan jalan biasa, jembatan dan sebagainya. Infrastruktur masyarakat. Juga ini ada pembangunan gedung SMAUL dan gedung Jamur Center. Iya, ini bentuk pembangunan fisik. Kemudian dari sisi SDM tadi sudah saya sampaikan pelatihan-pelatihan berbagai macam kelompok, baik itu kelompok wanita, kelompok tani dan juga kelompok-kelompok UMKM ini juga sudah kita lakukan. Oke. Itu yang sudah dilakukan dalam jangka waktu hampir 6 tahun. 6 tahun terakhir ya. 6 tahun terakhir ini. Desa yang Anda pimpin ini Pak Praptono, ini kan melaksanakan 2 program. Satu adalah amanat undang-undang desa, kemudian yang kedua juga melaksanakan program kemitraan kerjasama dengan salah satu negara ya, negara tetangga Korea Selatan dalam program Semalundung. Begitu. Bisa diceritakan Pak, ini bagaimana Anda satu orang atau satu pemerintah ini melaksanakan 2 program kerja? Desa-desa yang lain saja melaksanakan satu program kerja amanat undang-undang desa kadang menggeh-menggeh begitu. Kira-kira bagaimana Pak? Ceritakan pada kami. Saya melihatnya ini merupakan sebuah peluang sekaligus tantangan yang harus kita selesaikan. Kita tidak semua desa berkesempatan untuk bekerja sama dengan
pihak ketiga, Ya. atau apalagi Korea Selatan. Nah, ini tantangan bagi kami, sehingga mau tidak mau kita mengoptimalkan peran dari masyarakat dan juga pemerintah desa serta lembaga-lembaganya. Ini yang terpenting. Karena kami secara pribadi sendiri jelas tidak mungkin melaksanakan kegiatan ini bisa terwujud. Tetapi bagaimana kita memaksimalkan peran lembaga, masyarakat dan juga pemerintah desa sesuai dengan tugasnya ataupun tugas pokok dan fungsinya masing-masing, sehingga dua kegiatan ini bisa berjalan bersamaan. Bagaimana masyarakat bisa melihat ini cakupan atau ini kegiatan yang pelaksanaan undang-undang desa, ini pelaksanaan Simalungun, bagaimana bisa melihat, masyarakat bisa secara jeli melihat itu, Pak? Kita melaksanakan kegiatan ini kita pilah-pilah dalam arti dana desa, barangkali kita lebih fokus kepada konsep infrastrukturnya, kemudian dari Simalungun ini pada konsep pemberdayaannya. Pemberdayaan. Iya, dari konsep pemberdayaan. Jadi tidak ada kegiatan yang kemudian tumpang tindih. Iya, jadi dua program kegiatan dana desa dan kegiatan Simalungun ini menjadi sinergitas. Jadi dua kegiatan yang bersinergi. Di bidang infrastrukturnya kita garap dengan menggunakan dana desa dan juga sebagian untuk pemberdayaannya. Kemudian yang kerjasama dengan Simalungun ini lebih fokus kepada pemberdayaannya. Pemberdayaan. Iya, pemberdayaan masyarakatnya. Dana desa berapa, Pak, sini, Pak, sekarang? Kalau tahun 2015 terakhir 2021 ini 1 miliar lebih dikit. 1 miliar, Iya. Lebih dikit berapa? 1,2 atau 1,5 atau Kalau tidak salah 1,1. 1,1 Iya. itu dari dana desa ya. Dari dana desanya. Kemudian dari PADes Dari pendapatan asli desa, karena saat ini lagi masa pandemi, kemarin kita hanya bisa memasukkan 100 jutaan. 100 juta. Iya. Tapi Pak, sebelum pandemi ini wah bisa Iya. miliaran ya, Pak ya. Nah, teman-teman, nanti saya akan ngobrol tentang pendapatan asli desa yang diperoleh oleh Desa Bleberan ini, tapi sebelum itu saya ingin, Pak, nilai positif yang didapatkan dari desa maupun dari masyarakat Bleberan dengan kerjasama dengan Korea Selatan, Simalungun ini apa, Pak? Saya kira nilai positifnya banyak sekali. Bagaimana kemudian kerjasama Simalungun ini mampu membangkitkan semangat gotong royongnya. Nah, ini yang perlu yang sangat luar biasa. Semangat gotong royong, kebersamaan dalam pembangunan ini kemudian bangkit kembali, sehingga partisipasi masyarakat juga tinggi, mampu menarik partisipasi masyarakat di dalam pelaksanaan kegiatan ini. Jadi Gotong royongnya. iya, gotong royongnya ini yang luar biasa, dan semangat gotong royong yang saat ini sudah mulai menurun, ini kemudian kembali lagi naik. Itu Naik lagi. Iya. Oke. Pak, dari mereka teman-teman relawan juga berkantor di sini dari Korea. Iya, mereka melaksanakan pendampingan ini selama 5 tahun terakhir, dan tahun ini diperpanjang lagi nanti sampai tahun 2023. Kemarin selesai tanggal berapa? Tahun berapa? Kemarin selesai di tahun 2020 akhir. Nah, kemudian ini diperpanjang lagi selama 3 tahun sampai tahun 2023. 2023. Iya, betul. Dampak dari peningkatan kesejahteraan adanya kemitraan ini dengan Korea Selatan gimana, Pak? Saat ini kan kita membuka usaha baru, yakni pengembangan jamur di Kelurahan Bleberan. Nah, ini juga antusias warga masyarakat luar biasa. Kemarin pertama ini ada 50 kelompok. Ada 50 kelompok pembudidaya jamur yang masing-masing kelompok ini beranggotakan kurang lebih 4 sampai 5 orang. Nah, kemudian tahun 2021 ini ditambah lagi menjadi 80 kelompok. 80 kelompok. Nah, nanti harapannya untuk menunjang keberadaan jamur center yang ada di sebelah kita ini. Ini ibu-ibu, perempuan-perempuan atau untuk jamur PKK ini lebih cenderung ke ibu-ibu semua. Jadi di sini melibatkan kaum perempuan untuk bisa berdaya, memberikan kontribusi kepada keluarga dan juga kepada masyarakat. Jamur sendiri diproduksi bagaimana, Pak? Untuk konsumsi atau untuk jamu atau untuk apa? Jamur ini arahannya nanti untuk konsumsi. Nah, saat sayuran begitu ya? Ya, nanti ada bermacam-macam olahan, ada jamur segar, kemudian juga ada keripik jamur,
sate jamur, bakso jamur dan sebagainya yang berasal dari jamur. Nah, ini saat ini sudah dipasarkan di seluruh wilayah DIY untuk keripiknya. Ini bahkan sudah bisa menembus ke waralaba ataupun ke supermarket Oke, yang ada di Gunung Kidul dan juga yang ada di Jogja. Jadi mungkin ini salah satu desa yang mengembangkan budidaya jamur ya. Betul, Budidaya jamur. Ini juga apakah ini hasil dari belajar studi tugas yang pernah diikuti desa Bleberan di Korea itu? Oh iya, salah satunya itu yang kemudian berawal dari kita menggali potensi, melihat pasar dan sebagainya, kemudian melalui musyawarah di tingkat desa kita sepakati peluang jamur ini masih cukup besar sehingga kita sepakati untuk kita budidayakan. Nah, kemudian setelah itu dari warga masyarakat Bleberan juga pernah mengikuti pelatihan di Korea Selatan sebanyak 26 orang warga kami berangkat ke sana untuk peningkatan kapasitas sekaligus juga bagaimana belajar konsep-konsep Semaul Udong yang mengedepankan kebersamaan dan gotong royong itu tadi. Termasuk budidaya jamur ini masuk dari salah satu BUMDes, badan usaha? Untuk saat ini belum, tapi nanti konsep kita ini nanti setelah pendampingan ini selesai, kemudian ini akan menjadi usahanya badan usaha milik desa, menjadi unit usaha baru di BUMDes. Ya. Nah, teman-teman di Bleberan ini ada BUMDes yang sangat maju sekali dan bahkan menyabet prestasi seperti yang saya katakan di depan tadi. Ada beberapa unit usaha, salah satunya adalah pengelolaan wisata ya Pak ya. Ya betul. Pengelolaan yang sudah terkenal, air terjun Sri Gedok, Gua Rancang, kemudian pengelolaan air bersih. Iya. Jadi warga di desa ini sudah swadaya air bersih ya. Betul. Sudah menghasilkan sumber air yang didistribusikan kepada masyarakat. Bisa diceritakan itu Pak, 2 unit usaha itu. Yang satu simpan pinjam ya Pak? Yang satu simpan pinjam. Masih jalan itu? Iya jalan, tapi tidak masih banyak kendala di sana sehingga perlu kita perbaiki. Simpan pinjam khusus kelompok perempuan ya? Itu jadi lebih cenderung ke umum ya. Lebih cenderung supaya ke para umum. pemuda yang butuh modal usaha juga bisa mengakses ke sana. Bisa diceritakan Pak BUMDes ini? BUMDes ini sebetulnya berawal, kita berdiri di tahun 2007, jauh sebelum adanya undang-undang desa. Iya, undang-undangnya belum terbit, sini kita sudah merintis BUMDesnya itu. Ya. Dulu awal usahanya pengelolaan air bersih, kemudian di 2010 kita membuka pariwisata yang kemudian kita masukkan menjadi salah satu unit usaha BUMDes. Nah, dari 2 usaha ini yang kemudian berkembang sampai saat ini, termasuk air bersih ini, warga masyarakat Bleberan saat ini sudah bisa mengakses air bersih selama 24 jam. 24 jam. Ini juga salah satu peran dari kerjasama dengan Semaul Udong tadi. Nah, kemarin kita masih menggunakan genset untuk sumber tenaga energi untuk menghidupkan pompa. Nah, kemarin ada kerjasama dengan Korea Selatan. Ini kemudian kita alirkan listrik PLN dari sebelah balai teknologi desa. ya? Iya betul, alih teknologi. Kita alirkan listrik sampai ke sana sehingga air ini bisa mengalir 24 jam. Oke, saya mengenal unit usaha ini sampai jumlah togornya saya kenal. Sekitar 40 tambahan. Iya, betul sekali Mas. Togornya saya sampai tahu loh. Kamu teman-teman semua harus tahu, kalau main di Bleberan juga harus sampai busuk ke dalam dusun-dusun, karena di sini juga teman-teman bisa menginap loh, desa wisata ini ya Pak ya. Betul, kami punya homestay juga. Homestay. Iya. Berapa titik yang? Ada 30 titik, kapasitas kurang lebih 180 orang. Di dusun? Di dusun Bleberan. Nah, ini teman-teman kalau mau belajar tentang berdesa di sini juga di sini boleh ya Pak ya? Boleh Di sekali. sini juga oke, teman-teman mahasiswa bisa belajar sosial pemberdayaan masyarakat yang ada di desa ini. Kira-kira seperti itu. Dan Pak, bisa dijelaskan tidak Pak, sebelum pandemi ini kan kemudian unit pariwisata ini, unit usaha desa termasuk pengelolaan air bersih juga menopang pendapatan desa. Berapa Pak besaran sampai kemudian Bleberan ini menjadi contoh dan prestasi dari Kementerian Desa? Oke, baik. Sebelumnya dari sektor pariwisata dan juga air bersih ini mampu memberikan pendapatan bruto ini 2,1 miliar. Pendapatan asli
desa dari sektor pariwisata. Iya, jadi kita akumulasi dari BUMDes yang mengelola dua kegiatan Dua ini. kegiatan. Ya, Ya. ini pendapatan brutonya ini pernah mencapai angka 2,1 miliar. 2000 berapa ya? Rata-rata per tahun seperti itu. Oh, rata-rata. Sebelum pandemi ya. Sebelum pandemi. Saya sampaikan sebelum pandemi. Nah, kemudian konsep kami dalam pengelolaan BUMDes ini kan juga pemberdayaan, bagaimana kami kemudian memberdayakan masyarakat untuk bisa berpartisipasi di dalam pengelolaan pariwisata, mungkin sebagai pramu wisatanya, sebagai petugas-petugas wisata dan sebagainya, pemandu dan sebagainya. Nah, kemudian di air bersih juga demikian, kita memanfaatkan warga kami, warga masyarakat kami, bagaimana agar mereka bisa berkontribusi dan merasakan keberadaan BUMDes ini secara langsung. Bahkan di pariwisata ini kami melibatkan tenaga kerja 100 lebih, 105 atau 106 orang warga masyarakat kami untuk bekerja langsung di sektor pariwisata. 106 ya? Iya. Tersebar dari pedagang, darwes, kemudian Jadi itu hanya pemandu. Ini aja, hanya pemandu, kemudian petugas parkir, kebersihan dan pelayan pariwisata. Yang pedagang sudah belum. Pedagang ada sendiri. Ya. Pedagang ini kalau tidak salah ada 60-an orang. Ya. Dan teman-teman para pedagang, kemudian pemandu, tenaga kebersihan di sana pernah belajar bahasa asing juga ya Pak dalam rangka kesiapan ini. Pernah. Termasuk kerjasama dengan beliau. Betul, ya dengan Korea Selatan ini dan beberapa NGO dan perguruan tinggi itu juga boleh disebutkan ya Pak. Ya, NGO-nya kemarin dari Desa Lestari, Penabulu, kemudian dari UII ya Pak. Iya, betul. Universitas Islam Indonesia, kemudian dari UGM itu ikut terlibat dalam pemberdayaan ini. Salah satunya juga Dinas Pariwisata Kabupaten Gunung Kidul untuk melatih teman-teman yang ada di sektor pariwisata ini supaya kemampuan bahasa asingnya lebih memadai, lebih siap begitu. Jadi teman-teman kalau punya teman dari punya kawan dari luar negeri, dari beberapa daerah bisa diajak ke sana, sudah bisa berinteraksi dengan masyarakat. Ini uniknya sebenarnya ya Pak. Dari hasil BUMDes itu, bagaimana peningkatan tentang keberagaman, spiritualitas dan keagamaan religi yang ada di sini, Pak? Oke, Mas Hendro, luar biasa sekali. Kami sebagai pemerintah desa telah melaksanakan kegiatan yang menjadi visi misi saya pada waktu awal kami mencalonkan diri sebagai Lurah Bleberan, yaitu Desa Bleberan yang pintar, produktif, indah, normatif, aman dan religi. Nah, kita kupas satu-satu Pak. Indah, yang aman, pintar. Jadi produktif, indah, normatif, aman dan religi. Artinya meskipun ini menjadi kunjungan wisata, pariwisata, tetapi peningkatan spiritualitas religi masyarakat juga menjadi perhatian dari Betul, penting sekali karena justru dengan keberadaan pariwisata ini tentu pengaruh-pengaruh budaya dari luar ini kan bisa saja sewaktu-waktu masuk. Nah, untuk mempertahankan nilai-nilai budaya yang ada di wilayah Bleberan ini, maka dari sisi religi ini juga kita bentuknya apa Pak? Wujudnya? Peningkatan itu apa? Untuk dari sisi religi kami sekolah minggu ini kita sudah melaksanakan bentuknya semacam safari pengajian ataupun safari sholawat yang kita laksanakan setelah lapanan 35 hari sekali. Kemudian kita biayai kerjasama antara pemerintah desa, kemudian lembaga lembaga keagamaan yang ada di Bleberan dan juga masyarakat. Ini kemudian kalau desa teman-teman punya sumber daya, menggali potensi, kemudian ada hasilnya, itu ternyata bisa banyak meningkatkan, banyak memberi manfaat bagi banyak sisi yang dimiliki oleh masyarakat, baik pendidikannya, baik spiritualitas rohani dan religinya, baik pendidikannya dan baik keterampilannya ya. Dan bukan hanya yang muslim saja, kemudian yang pemeluk agama yang lain, karena di sini ada Katolik dan Kristen, ini juga pada saat ada walaupun jumlahnya relatif kecil, tapi kita juga memberikan perhatian pada saat peringatan-peringatan hari besar, terutama di hari Natal. Ini kita juga berikan stimulan dana untuk melaksanakan kegiatannya itu. Jadi kami mencakup seluruh pemeluk agama yang ada di wilayah Bleberan. Desa yang cukup beragam dan
apa banyak nilai-nilai perbedaan yang masih bisa dirawat untuk penguatan kebinekaan Pancasila yang ada di sini. Betul. Selama 6 tahun ini Pak, potensi-potensi lain di luar itu apa yang bisa dikembangkan? Sebetulnya Bleberan ini masih cukup banyak potensi-potensi yang bisa dikembangkan, diantaranya pertanian, kemudian juga peternakan, yang saat ini juga sudah tumbuh beberapa kelompok ternak. Kemudian dari sisi pertaniannya juga Menteri Pertanian sudah pernah juga datang ke Bleberan untuk melaksanakan panen. Nah ini sebetulnya potensinya ini cukup luar biasa. Dari sisi potensi air sebetulnya masih bisa dikembangkan lagi menjadi nanti sumber usaha milik desa. Saat ini kan kita juga masih banyak keterbatasan sehingga nanti pada saatnya perlu kita dongkrak kembali agar potensi-potensi yang ada ini bisa optimal kita kelola. Oke. Saya ingin dengar juga tentang teman-teman Karang Taruna Pak. Sejauh ini bagaimana peran mereka terhadap kegiatan-kegiatan yang saya tangkap dari cerita Bapak tadi banyak sekali. Ada undang juga bergerak, desa juga bergerak. Karang Taruna bagaimana? Pemuda-pemuda di sini. Pemuda-pemuda di sini ini mereka mengambil peran dalam terkait dengan kegiatan BUMDes. Ini rata-rata mereka menjadi pemandu. Ya, pemandu wisata. Kemudian juga ada yang membuka tour travel. Ya, nah, tour travel, ya ini memberikan inspirasi kepada para pemuda untuk bisa bergerak bagaimana menangkap sebuah peluang usaha, karena di sini pariwisata, sehingga ada yang kemudian menjadi pemandu wisata, kemudian di bidang biru perjalanan atau biru wisata. Oke. Pak, ada minuman boleh? Oh siap. Terima kasih. Ini juga air yang didapatkan dari Bleberan. Dari Srigedo, dari Jambi. Dari Jambi. Dari betul. sumber Jambi. Wah, kopinya luar biasa. Begitu, kira-kira kemudian gerakan yang juga sudah mendorong kaum perempuan perlindungan anak atau FPK 2PA. FPK 2PA. Ya. Sampai di mana itu mereka? Punya peran yang luar biasa juga. FPK 2PA ini sebetulnya satu lembaga desa yang kami bentuk untuk bisa membantu sebagai pendamping bagi warga bagi warga masyarakat yang dalam keluarga barangkali mungkin perlu ada permasalahan misalnya ada permasalahan dan perlu didampingi, kemudian mereka mengambil peran di situ. Kami juga ada forum anak desa yang kami bentuk untuk mewadahi anak-anak ini bisa berkreasi. Ya. Apa sih kegiatan setiap hari mereka? Selama ini mereka masih sebatas koordinasi, pertemuan, kemudian juga kegiatan-kegiatan permainan anak-anak dan sebagainya. Tradisional iya. Kemudian kami juga ada beberapa seni budaya, mereka masuk ke dalamnya. Gitu. Mengenal seni, nilai-nilai lokal yang ada nilai-nilai lokal dan sebagainya. Oke, nanti akan kita sajikan beberapa foto dokumentasi yang kita dapatkan di lokasi, baik Gua Rancang maupun Srigedo, kemudian juga homestay teman-teman yang bergerak dalam pelayanan wisata ini, juga dari penanganan PAB-nya, penanganan air bersih, pengelolaan air bersih begitu. Nah tadi saya desa harus jadi kekuatan ekonomi agar warganya tak hijrah ke kota. Sepinya desa adalah modal utama untuk bekerja dan mengembangkan diri.
saya. Desa adalah kekuatan sejati. Negara harus berpihak pada para petani. Entah bagaimana caranya, desa masa depan kita. Keyakinan ini datang begitu saja karena aku tak mau celaka. Desa adalah kenyataan, kota adalah pertumbuhan. Desa dan kota tak terpisahkan, tapi desa harus diutamakan. Kita menabung, datang paceklik kita tak bingung. Masa panen, masa berpesta, itulah harapan kita semua. Tapi tempuran bergentayangan, tapi lidah darahku bergentayangan. Untuk apa punya pemerintah kalau hidup terus-terusan susah? Entah bagaimana caranya, desa masa depan kita. Keyakinan ini datang begitu saja karena aku tak mau celaka. Desa adalah kenyataan, kota adalah pertumbuhan. Desa dan kota tak terpisahkan, tapi desa harus diutamakan. Di lumbung kita menabung, datang paceklik kita tak bingung. Masa panen, masa berpesta, itulah harapan kita semua. Tapi tempuran bergentayangan, tapi lidah darahku bergentayangan. Untuk apa punya pemerintah kalau hidup terus-terusan susah? Tapi tempuran bergentayangan. Nah, tadi saya sudah muter-muter di desa ini, juga ada tempat-tempat showroom begitu ya, showroom Iya, untuk menampilkan betul. produk-produk yang potensi-potensi hasil kreatif warga di Desa Bleberan ini, di tempat untuk memajang produk ini. Tapi saya mendapatkan kabar tidak hanya dari desa ini saja loh yang akhirnya kemudian titip produk di sini ya Pak. Dari Iya, beberapa betul. desa juga sempat produk di sini karena memang ini dari desa tujuan wisata. Kira-kira seperti itu Pak Praptono. Terima kasih sekali. Tadi jamnya sebenarnya baru jam bersama warga Tanjung Iya. melaksanakan kerja bakti. Iya. Jadi kita datang ke sini, beliau kita minta, kita jeda waktunya untuk bisa bertemu dan bisa menyapa teman-teman semuanya. Terima kasih sudah bersama kami selama 30 menit. Semoga cerita dari Pak Praptono itu bisa bermanfaat, menginspirasi bagi pegiat-pegiat desa, bagi teman-teman yang belum memandang bahwa badan usaha milik desa ini menjadi hal yang penting, bisa terinspirasi dari cerita Pak Lurah Bleberan ini. Terima kasih Pak Lurah.
atas waktunya dan sampai jumpa lagi. Barangkali nanti saya akan merepotkan lagi berbicara banyak tentang Siap. bleberan ini. Siap Mas Hendro, terima Sehat kasih selalu, waktunya. salam Amin. untuk teman-teman dan saudara-saudara yang ada di bleberan. Baik, terima kasih Mas Hendro. Salam, sampai jumpa lagi. Ya. Jangan lupa.